Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan biar kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Biar hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik Tuhan. Naikkan penyembahan kami Tuhan Yesus dari dasar hati kami Tuhan, bahwa kami sungguh merindukan Kau, bahwa kami sungguh ingin menyembah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari serukan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus merema dalam hidup kami Tuhan. Berbicara dengan kuat di dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami bisa mengerti Tuhan akan maksud rencana-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan akan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar lewat mulut bibirnya Tuhan Yesus pemberitaan firman Tuhan yang murni itu Tuhan Yesus boleh disampaikan dengan baik Tuhan. Dan kami boleh menerimanya, menangkapnya Tuhan Yesus, dan mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Kembali lagi bersama saya, Pastor Nuraini, dalam serial mentoring. Kali ini kita akan bahas mentoring dengan judul mentoring yang gagal. Wah, ternyata mentoring bisa gagal ya. Bisa banget, dan ada contoh-contoh juga di dalam Alkitab yang menceritakan tentang gagalnya dalam hal mentoring. Nah, mari kita pelajari itu. Mentoring yang gagal, keberhasilan suatu mentoring tidak hanya bergantung kepada sang mentor saja, tetapi terutama juga dari pihak mentee. Nah, sebagai review dari sebelumnya, bahwa orang yang memberikan bimbingan disebut mentor, orang yang dibimbing disebut mentee. Jadi mentoring itu bisa berhasil, tapi juga bisa gagal. Nah, makanya kita semua pasti kepengen ya mentoring kita berhasil. Kita semua selalu inginkan keberhasilan, tidak ada yang mau gagal. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mewaspadai, kita tidak berantisipasi, maka kemungkinan gagal di dalam mentoring bisa sangat terjadi. Pada dasarnya diri kita sendirilah yang memutuskan mau membangun hidup kita atau tidak. Sejauh apa dan sampai di mana diri kita yang memutuskan, baik kita sebagai mentor ataupun diri kita sebagai mentee. Nah, sekalipun kita diberi mentor yang terbaik, tapi kalau diri kita sendiri tidak bekerja sama dengan baik dan tidak memberikan komitmen di dalamnya, maka kegagalan akan sangat-sangat bisa terjadi di dalam mentoring kita, baik kita secara kita mentor maupun diri kita sebagai mentee. Terutama mentee ya. Banyak kegagalan yang terjadi diri mentee dan berpikir bahwa itu salahnya mentor. Padahal kegagalan dan keberhasilan itu tergantung dari diri masing-masing memutuskan mau mencapai, mengupayakan, mengejar, memberikan effort, atau mengupayakan keberhasilan atau kegagalan gitu. Di Alkitab kita akan bahas dua contoh orang-orang yang dimentor dan bisa dibilang gagal di dalam mentoring. Yang pertama, Gehazi. Gehazi adalah bujang atau hamba atau abdi dari seorang mentor yang bernama Elisa. Gehazi telah melihat langsung mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Elisa dalam pelayanan-pelayanannya dan dalam mentoringnya langsung terhadap Gehazi. Gehazi itu banyak menyaksikan bagaimana Elisa membuat mujizat, bagaimana Elisa telah membangkitkan seorang anak yang telah mati dan bangkit kembali, itu anak perempuan Sunem. Gehazi juga melihat bagaimana Elisa memberikan makan kurang lebih 100 orang
bagaimana Elisa bahkan mengadakan mujizat kesembuhan di dalam pelayanannya dalam kisah Naaman. Nah, kita akan bahas dalam kisah Naaman ini ya, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 16. Naaman itu adalah seorang panglima Raja Aram, sangat terpandang, dan dia mengalami sakit kusta. Nah, Naaman tuh mencari-cari bagaimana caranya dia sembuh dari kusta. Dia punya seorang budak perempuan orang Israel yang memberikan kepadanya masukan. Di Israel ada seorang nabi yang tentunya terkenal, dan Naaman bisa minta dia berdoa untuk kesembuhannya. Naaman menerima masukan itu. Lalu Naaman pergi mencari Elisa, yaitu seorang nabi Israel yang diceritakan oleh budak perempuannya itu. Naaman pergi kepada Elisa dan berkata, tolong doakan dia, sembuhkan. Tapi Elisa dari jauh, Elisa berkata, Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan, sehingga 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Akhirnya Naaman mengikuti nasihat Elisa, mengikuti arahannya, dan dia mengalami kesembuhan dari sakit kusta, sembuh total. Nah, Naaman begitu bersukacita. Kita lihat ayat 15-16 berkata begini, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kemudian kita loncat di ayat 19 sampai 27. Jadi Elisa menolak pemberian panglima Aram, yaitu Naaman. Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berfikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkutnya semua di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Wow. Gehasi tidak saja berbohong kepada Naaman, tapi juga dia memakai nama Elisa untuk kepentingan dia sendiri. Nah, disinilah
terletak kelemahan Gehazi yang sangat-sangat menonjol, yaitu apa? Ketamakan, greedy, tidak mau rugi, mengupayakan apapun demi keinginan dia. Ketamakan dan keinginan dia tidak terus Gehazi tundukkan. Itulah yang membuat Gehazi gagal di dalam mentoring. Bukan karena mentornya ya, bukan karena Elisa, bukan karena mentornya, tapi Gehazi yang tidak terus-menerus membuang sifatnya yang menghalangi dia untuk berubah lebih baik, yaitu ketamakan. Kegagalan di dalam mentoring seringkali bukan karena mentornya yang kurang ahli, kurang bisa mementoring, atau kurang cukup mementoring. Tapi karena si menti tidak cukup mengupayakan dirinya berubah atau diubah selama mentoring. Apa yang diajarkan oleh Elisa dalam mentoring tidak benar-benar dimanfaatkan Gehazi untuk mengubah pola pikirnya, karakternya, wataknya. Sehingga itulah yang menyandung hidupnya sendiri. Elisa telah memberikan teladan dengan melayani dengan tulus dan murni. Itu tidak ditangkap dan tidak diikuti oleh Gehazi. Pada akhirnya karakter kita lah yang menentukan kita ini gagal atau bisa berhasil di dalam mentoring. Jadi nggak usah nyalahin si mentor atau situasi atau yang lain, karena kegagalan itu sebenarnya ada di tangan kita, keberhasilan ada di tangan kita. Diri kita sendirilah yang mau atau bisa menentukan kita mengupayakan yang mana. Kalau mentoring dianggap remeh, gampang lah gitu, tenang aja, mentorku baik atau lain sebagainya, maka sangat besar kesempatan kegagalan itu masuk di dalam mentoring kita. Jadi himbauan saya kepada para menti, ayo ubah dirimu sendiri, pelajari apa yang sudah diteladani oleh mentormu, apa yang diajarkan mereka, teguran mereka, nasihat mereka, dan lain sebagainya. Kerjakan itu karena dengan berpikiran gini, benefit perubahan itu bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri. Pada akhirnya kita sendiri yang memiliki karakter yang lebih baik, sifat yang lebih baik, watak yang lebih baik, dan kita sendiri yang dibawa maju, dibawa naik menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jadi benefitnya yang kita kerjakan untuk mengubah watak kita, karakter kita, kebiasaan lama kita yang tidak baik itu benefitnya untuk diri kita sendiri. Kerjakan itu dengan sukacita, kerjakan itu dengan tekun. Jangan kita jatuh di tempat yang sama seperti Gehazi. Kita belajar dari contoh ini supaya kita tidak jatuh di tempat yang sama, kita tidak gagal di tempat yang sama, tapi kita bisa lebih mencapai keberhasilan melalui kegagalan orang lain yang kita pelajari. Salah satunya adalah Gehazi. Nah, contoh kedua mentoring yang gagal yaitu Yudas. Siapa Yudas? Yudas adalah murid Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini gagal bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi Yudas atau kurang mengasihi Yudas. Bukan juga karena Tuhan Yesus kurang mahir loh dalam mentoring Yudas. Bukan juga karena Tuhan Yesus mengelalaikan, mengabaikan Yudas di antara murid-muridnya. Tuhan Yesus berkali-kali memberikan kesempatan agar Yudas bertobat, agar Yudas belajar dari segala sesuatu yang diajarkan kepada semua muridnya dengan rata. Tapi kembali lagi, menti punya keputusannya sendiri, pilihannya sendiri untuk mengerjakan segala pelajaran yang diberikan atau tidak. Dalam Yohanes 13 juga Tuhan Yesus beberapa kali memperingatkan bahwa ada salah satu dari muridnya, dari antara murid-muridnya yang akan mengkhianati dia. Kita baca ya. Yohanes 13 ayat 21-27. Judulnya Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu dan memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Walaupun Tuhan Yesus telah memperingatkan Yudas, dan Yudas tahu persis, tapi dia tidak bertobat. Yudas itu termasuk salah satu dari 12 murid yang Tuhan Yesus panggil dan tetapkan sebagai panggilan rasul. Luar biasa panggilannya. Pengajaran Tuhan kepada rasul-rasul ini sama, rata. Dan Yudas itu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari Tuhan Yesus. Pelajaran-pelajaran yang luar biasa langsung dari Tuhan Yesus. Yudas terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, melihat langsung teladan gurunya, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, melihat kuasa Allah yang terjadi melalui pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus, mendengar dan melihat semua nubuatan yang telah digenapi melalui Tuhan Yesus, dan mendengar langsung loh pengajarannya dari sang guru. Tapi kenapa bisa gagal ya? Nah itu kembali kepada diri sang menti. Apakah yang akan dia lakukan kepada semua yang telah dia terima dari sang guru? Jadi Yudas gagal mengikuti teladan gurunya. Yudas juga memilih jalannya sendiri. Yudas juga tidak taat dan melewati banyak kesempatan yang Tuhan Yesus berikan untuk dia bertobat. Yudas menyia-nyiakan waktu, banyak menyia-nyiakan waktu bersama gurunya dalam rangka untuk mengubah dirinya sendiri dan ke arah yang lebih baik. Jadi sayang sekali ya, waktu yang begitu terbatas tidak dikerjakan dengan maksimal. Itulah kelemahan-kelemahan di dalam mentoring. Banyak orang meremehkan waktu. Nah bahkan sampai akhir hidupnya pun Yudas tetap kekeh, tetap kuat untuk mengikuti jalannya sendiri. Dia tidak mengikuti pelajaran yang benar-benar diajarkan selama mentoring, dan bahkan tidak mengenal hati gurunya. Selama ini dia hanya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai sang guru, bukan Tuhan sendiri. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat orang meremehkan atau menganggap enteng pelajaran-pelajaran, tugas-tugas, tanggung jawab, program di dalam mentoring. Nah, ini kita belajar ya dari kisah Yudas ini, banyak poin sebenarnya yang bisa kita pelajari biar engkau yang mendengarkannya meringkasnya sendiri. Saya menceritakannya untuk memberikan gambaran kegagalan apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan dari cerita Gehazi dan Yudas. Yudas itu bukan orang bejat, bukan orang yang nggak punya perasaan. Yudas itu tuh punya hati. Buktinya di dalam Matius 27 itu hati dia bisa menyesal. Jadi ini bukan orang jahat, hanya watak, sifat yang sangat kekeh dipegang, tidak kerja keras mengubah watak diri sendiri. Itu loh yang menyandung diri kita sendiri sebagai menti kadang-kadang untuk mengalami kegagalan dalam mentoring. Karena biar bagaimanapun seorang mentor tidak memaksa si menti untuk berubah seperti yang mentor harap mau, tapi keputusan itu ada di diri sang menti sendiri untuk dia memutuskan dia mau berubah atau tidak.
dia mau mengupayakan seperti apa perubahan hidupnya, karakternya, sifatnya, cara-caranya yang lama, pola pikir yang lama yang sudah nggak cocok lagi untuk di-apply. Kalau mau jadi versi yang lebih baik, harus mengadopsi atau memakai cara-cara baru yang lebih baik, lebih benar, lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih seperti yang Tuhan mau. Itu tuh mesti dikerjakan di dalam diri kita sebagai menti, mesti dikerjakan. Jangan sampai menunggu sang mentor atau situasi atau orang lain memaksa kita. Tapi kalau engkau mau berhasil di dalam mentoring, paksa dirimu sendiri, motivasi dirimu sendiri, disiplinkan dirimu sendiri, ikuti program, ikuti pengajaran, ikuti bimbingan dari mentormu. Maka engkau akan mendapatkan keberhasilan. Tentunya bukan dengan kuat gagah kita ya. Dalam semua ini aku bicarakan dari awal sampai sekarang, tentunya dengan kekuatan Tuhan sendiri, dengan kita kita bergantung sama Roh Kudus, dengan kita terus meminta Tuhan, tolong bantu aku, tolong mampukan aku, kemampuanku ini, kesanggupanku adalah karyamu Tuhan. Itu yang kita kerjakan terus selama mentoring ini, maka engkau akan mencapai keberhasilan. Kenapa? Karena Tuhan kita pasti memberikan keberhasilan untuk semua niat yang baik, untuk semua kita mau dimentor dan kita menjalankan mentoring itu. Masa iya sih Tuhan gak kasih kita keberhasilan? Kalau saya percaya banget, Tuhan rindu, bahkan lebih rindu keberhasilan di dalam mentoring bagi diri kita, lebih daripada diri kita, lebih daripada kerinduan orang lain. Tuhan kita jauh lebih rindu kita berhasil dan mengalami keberhasilan di dalam mentoring, baik pihak mentor maupun pihak menti. Jadi jangan patah semangat, ayo tetap semangat dan semakin semangat untuk mengupayakan keberhasilan di dalam mentoring dengan waktu yang limited. Jadi kira-kira begini kesimpulannya. Yudas itu gagal karena ia tidak sungguh-sungguh melatih dan menjadikan dirinya seorang murid. Kalau murid itu dikasih tugas, taat mengerjakan, diajari, belajar gitu, dan mengupayakan mengerti pelajarannya dan menghidupinya, menjalankannya. Yudas tidak benar-benar, tidak cukup melatih dirinya menjadi seorang murid. Dan Yudas tidak sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Yudas tidak berhasil mengenal hati Tuhan Yesus. Yudas menganggap Tuhan Yesus hanya seorang guru dan mungkin tidak terlalu menganggapnya seorang Tuhan. Akhirnya kadang-kadang perspektif penganggapan yang kayak gini tuh membuat kita meremehkan atau menganggap enteng. Nah, inilah yang suka menghalangi kita, suka menjatuhkan diri kita sendiri. Hati-hati dengan cara pandang kita. Sering kegagalan dimulai karena kita tidak bisa melihat rencana baik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui mentoring yang ada. Sehingga hati kita tidak sungguh-sungguh belajar, mengenal Tuhan dan mengejar panggilan Tuhan, sekalipun Tuhan sudah memberikan mentor kepada kita. Nah, pilihan ada di tangan kita. Coba kita ngomong sama diri kita sendiri. Pilihan itu ada di tanganku. Ya. Yudas itu binasa karena watak yang dia miliki sejak dahulu, sejak semula, tabiat yang tidak dia tundukkan dengan benar-benar kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dalam mentoring, yaitu watak, tabiat, kebiasaan buruk, kesukaan akan hal-hal yang salah, itu tidak benar-benar diarahkan, dilatih, diubah kepada hal-hal yang lebih benar, yang lebih baik, yang sesuai dengan Tuhan mau untuk di-apply-kan dalam diri kita. Jadi dalam hal ini saya mau encourage kepada sang mentor, kalau ada pengalaman-pengalaman kegagalan di dalam mentoring, atau kalau ada satu perkiraan bahwa mentoring ini aku dengan si A atau aku dengan si B kemungkinan besar akan gagal gitu, maka saya encourage, belajarlah dari belajarlah dari Elisa, belajarlah dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa jangan berhenti
untuk memberikan kasih, untuk memberikan mentoring dengan hati yang tulus dan murni. Kita belajar karena Tuhan Yesus sudah meneladaninya. Tuhan Yesus tuh dari awal memilih murid-muridnya, termasuk memilih Yudas. Tuhan Yesus tuh tahu apa yang akan terjadi, siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil, bahkan bagaimana masa depan Yudas. Tuhan Yesus mengetahui. Tapi Tuhan Yesus tidak membuang Yudas. Tuhan Yesus tidak berhenti untuk mementoring Yudas. Tuhan Yesus tahu loh dosa-dosa apa yang Yudas kerjakan. Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas suka mencuri uang kas. Tuhan Yesus tahu hati Yudas sebenarnya gak terlalu nyambung-nyambung banget sama hatinya dia. Tapi Tuhan Yesus tidak membatasi kasihnya, tidak ambil balik kasihnya, tidak melepaskan Yudas. Selama ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus terus memberikan porsi pengajaran yang sama kepada Yudas dan murid-murid lainnya. Dia terus memberikan bimbingannya kepada murid-muridnya, termasuk Yudas. Dan dia memberikan kesempatan demi kesempatan. Dia dari pihak mentor terus berikan kasih sebanyak yang kau bisa berikan. Kalau engkau sudah capai di titik kehabisan kasih, kita punya Bapa yang melimpah dengan kasih. Minta kembali kasih Tuhan memenuhi kita untuk kita mampu lagi mengasihi mereka yang sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang tidak menghargai mentoring kita, tidak menghargai waktu kita, tidak menghargai upaya kita untuk memberikan yang terbaik pada mereka. Nggak apa-apa, karena semuanya itu Tuhan akan perhitungkan. Tapi dari sisi mentor, belajar terus bisa cari kesempatan dan memakai kesempatan untuk memberikan kasih seperti yang Tuhan telah teladankan di dalam mentoring dia kepada murid-muridnya. Nah, ya itu pertama, yaitu terus mengupayakan memberikan kasih, menunjukkan kasih. Karena orang yang dikasihi itu hati dia akan lebih mudah, akan lebih mau untuk terima pengajaran. Karena dia tahu bahwa dia tegur aku karena dia mengasihi aku, dia bimbing aku karena dia mengasihi aku, dia sampai sekarang tidak menyerah kepada aku karena dia mengasihi aku. Inilah kesempatan-kesempatan untuk seseorang berubah. Tapi biar kita sebagai mentor, letakkan hasilnya di tangan Tuhan. Terus upayakan fokus untuk memberikan yang terbaik, terutama kasih. Belajar kepada Tuhan, minta hikmat dari Roh Kudus bagaimana cara mengasihi orang ini. Gitu. Yang kedua, kalau ada, selama masih ada kesempatan, masih ada bisa berkomunikasi dengan si menti, masih ada di dalam lingkupan yang bisa dipertemukan atau punya kesempatan berbicara, mengajar, terus taburkan firman, taburkan kebenaran. Tadi kasih kan sudah diberikan. Kasih diberikan dengan sambil menaburkan kebenaran. Contohnya apa? Contohnya gini loh. Di Kitab Perjanjian Baru ada perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Ada yang jatuh di jalan, ada jatuh di tempat-tempat berbatuan, ada yang jatuh di tempat yang kering, ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, walaupun dia tahu benih itu, perumpamaan itu berkata gini loh, benih itu tetap jatuh, tetap ditaburkan. Sekalipun di tanah yang kering, sekalipun di tanah yang berbatu, sekalipun jatuh di tempat yang subur. Kalau benih itu jatuh di tanah yang berbatu, kemungkinan besar gagal untuk tumbuh dengan berhasil ya. Tapi benih itu tetap ditaburkan. Kenapa? Karena kesempatan benih itu bertumbuh, kesempatan benih itu bertumbuh. Kita menanam, kita menyiram, pertumbuhan datang dari Tuhan, ya kan? Terus semangat dan tekun, encourage dirimu sendiri untuk tetap melakukan mentoring dengan yang terbaik. Ya, kita bergantung sama hikmat dari Roh Kudus, bagaimana menjalankannya. Jangan patah semangat, jangan mudah patah semangat, apalagi menyerah. Berikan yang terbaik. Dan yang ketiga, terus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kita akan selalu dapat hikmat dari Tuhan
waktu kita mempelajari apa sih yang Tuhan Yesus kerjakan, apa sih yang telah Tuhan Yesus teladani, kita terus pelajari firman Tuhan, kita terus koneksi sama Roh Kudus. Roh Kudus akan terus memberikan kita arahannya, karena Dia mentor kita yang sejati. Dia akan mengajari kita untuk jadi seorang mentor yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jangan patah semangat ya. Saya juga mengencourage dari sisi mentee. Seorang mentee, engkau perlu belajar banyak dari mentormu. Nggak peduli kelemahan apapun yang dimiliki mentormu, engkau tetap bisa belajar yang baik dari hidupnya. Kenapa? Karena semua ini tidak kebetulan. Kalau Tuhan berikan dia menjadi mentormu, pasti ada hal terbaik, ada pelajaran-pelajaran terbaik, ada teladan-teladan yang bisa engkau terima dari mentormu. Buang semua alasan, buang semua kemalasan, karena engkau belajarlah melihat rencana Tuhan melalui mentormu ke dalam hidupmu. Pada dasarnya keputusan ada di tangan engkau, ada di tangan orang masing-masing untuk mau berhasil atau gagal di dalam mentoring. Udah nggak usah perlu menyalahkan mentor, menyalahkan situasi, menyalahkan segala sarana, kurang ini kurang, itu kurang. Engkau tetap bisa bertumbuh sekalipun minim sarana, sekalipun minim semua standar yang engkau inginkan. Karena pertumbuhan datangnya dari Tuhan yang diresponi oleh diri kita sendiri. Mentee, jangan sia-siakan waktu. Ayo belajar dari mentormu. Kalau engkau lulus, Tuhan akan berikan mentor yang lain. Tuhan akan berikan pelajaran yang lain. Tuhan akan bawa engkau ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan akan bawa engkau ke tempat yang lebih baru lagi, dengan level yang lebih baru. Jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan pandang rendah mentoring, karena waktu limited. Seperti Tuhan Yesus mementori murid-muridnya, termasuk 12 rasul, waktunya cuma 3,5 tahun. Artinya apa? Dengan waktu yang terbatas, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk berhasil di dalam mentoring. Amin. Mari kita berdoa ya. Saya berharap firman yang didengar ini membawa berkat pembaharuan budi di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk mengejar yang lebih baik dan mendapatkan yang lebih baik. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang bisa kami pelajari, supaya kami bisa menjaga diri kami untuk menjauhi kegagalan dan mengejar keberhasilan. Tuhan, kami mau berdoa bersama ya Tuhan, khusus untuk semua mentor-mentor yang telah mementori kami dan yang sedang mementori kami. Kami berdoa, Tuhan berkati hidup mereka, berikan segala yang terbaik kepada mereka, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, kasih Bapa memenuhi mereka, perlindungan Tuhan memenuhi mereka, apa yang telah mereka kerjakan buat hidup kami, doa-doa mereka, dukungan mereka, kasih mereka, hati mereka, waktu, energi mereka. Tuhan, biar kami berdoa, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau yang membalaskan kepada mereka Tuhan kebaikan-kebaikan yang telah kami terima dari mereka. Dan Engkau berkati para mentor Tuhan, tidak menyerah Tuhan, tidak patah semangat Tuhan, tidak menjadi berhenti Bapa, tapi semakin bergairah, semakin semangat, semakin Tuhan mengenal hati-Mu di dalam mentoring, semakin kuat Tuhan, menjadi teladan Tuhan, dan semakin berhasil Tuhan. Dan Kau berkati juga kami para mentee ya Bapak. Tolong kami punya hati seorang murid, tolong kami punya hati seorang hamba, tolong kami Tuhan mengerjakan bagian-bagian kami, tugas kami, tanggung jawab kami dengan sukacita, dengan sukarela, dan biar kami bisa melihat apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami bangun, apa yang harus kami fokus melalui mentor kami, melalui pengajaran-pengajaran mereka, bimbingan mereka, teladan mereka, biar kami berhasil untuk dimentor ya Tuhan, biar kami berhasil menjadi seorang mentee yang lulus Tuhan di dalam mentoring yang ada. Kalau ada Tuhan orang-orang yang sedang dalam patah semangat dalam mentoring Tuhan, biar firman-Mu berbicara Tuhan, meneguhkan, meyakinkan hatinya Tuhan untuk
bangkit kembali dan menjalani mentoring sampai Tuhan, sampai Engkau waktumu Tuhan selesai dan Engkau memberikan hal yang baru lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang belum punya mentor Tuhan, atau tidak tahu tentang mentoring, Engkau memberikan pengertian, Engkau menggerakkan hatinya, memberikan seorang hati yang mau di mentor dan bertemukan dengan mentor yang tepat, pertemukan Tuhan dengan orang yang tepat, pertemukan Tuhan dengan komunitas yang tepat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Biar kasih setia Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.